Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 27 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Akhir-akhir ini banyak sekali apa namanya penderitaan yang diderita oleh bangsa kami, oleh bangsa Indonesia, mulai dari pandemi, mulai dari kemiskinan, mulai dari kesengsaraan, bencana-bencana dan lain sebagainya, di mana bangsa kami mengalami ah, suatu bukan kemunduran bangsa ya, tapi merupakan satu kalau menurut saya penderitaan bangsa ya. Ada tsunami Aceh, ada gempa mana lagi di Poso atau tsunami Poso ya, yang di uh, yang di Sulawesi. Kemudian letusan gunung dan lain sebagainya, sehingga apa namanya stabilitas ekonomi bangsa kami merasa ada satu hal yang sekiranya kurang menggembirakan ya, terutama bagi rakyat kecil atau masyarakat kecil, di mana mereka atau kita lah, bukan mereka saja, saya termasuk orang masyarakat kecil ya, rakyat kecil, karena saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya wewenang, dan saya tidak punya status kepemimpinan begitu ya. Jadi artinya saya termasuk di dalamnya, sehingga keprihatinan daripada bangsa kami merupakan suatu keprihatinan yang bersifat nasional ya. Saya kira hampir seluruh rakyat menderita. Ya mungkin meskipun dalam keadaan duka gitu begitu ya, dalam keadaan susah, sengsara. Kalau yang uangnya bertumpuk-tumpuk ya, uangnya penuh di gudang begitu ya. Kalau istilah zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman terdahulu, biasanya uangnya ditumpuk di gudang itu karena uangnya kan ditimbun ya. Kalau sekarang kan tidak ya, mungkin melalui ATM saja bisa 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 melakukan suatu transaksi dengan apa yang diinginkan, misalnya mau beli apa, mau belanja apa, kan bisa seperti itu ya. Nah, dari kekurangan secara ekonomi itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor yang force major ya, ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, ada apa lagi. Kemudian ditimpa lagi dengan penderitaan yang sangat sangat hingga kini masih tetap berlangsung, sehingga ekonomi bangsa kami juga ya mengalami satu penurunan ya. Penurunan mungkin secara drastis ya, diakibatkan oleh mungkin ekspor impor juga berkurang, mungkin juga dari penghasilan masyarakat karena tidak adanya lapangan pekerjaan, atau yang sudah bekerja di PHK karena perusahaannya mengalami satu kolaps, atau mengalami satu kemunduran daripada aktivitasnya atau produktivitasnya. Kemudian banyak pula korban-korban, baik itu korban yang meninggal ataupun korban yang sembuh daripada terjangkitnya
penyakit COVID-19. Hingga kini peraturan itu tetap diperketat ya. Bahkan ada beberapa daripada informasi, beberapa daripada pemberitaan bahwa kerumunan massa hendaklah dikurangi atau bahkan di mungkin ditiadakan ya. Jadi artinya apapun yang mengundang orang banyak sebaiknya dihindari, sebaiknya ditiadakan, seperti itu ya. Kalau menurut saya dari mengartikan daripada peraturan-peraturan seperti Pergub nomor 88 gitu ya kan, tahun 2020 itu pengetatan PSBB. Kemudian ada lagi di mana setiap ada kerumunan massa pasti ada korban daripada COVID-19. Artinya COVID-19 itu masih tetap, ya mungkin masih tetap bergentayangan ya, kalau istilah istilah kasarnya begitu ya. Kalau istilah yang lebih ininya masih berjangkit, seperti itulah. Kalau mungkin istilah medisnya ya penyebaran daripada COVID-19 masih aktif begitu ya. Jadi artinya pengaruh daripada penyakit, kemudian pengaruh daripada kejadian-kejadian alam dapat mempengaruhi daripada kesejahteraan bangsa, dapat mempengaruhi daripada kemakmuran, dapat mempengaruhi daripada perubahan ekonomi yang ada di negara kita ini, yang ada di Indonesia. Terutama sangat terasa bahwa di kalangan masyarakat menengah ke bawah, ya lebih tepatnya masyarakat menengah ke bawah ya, karena mungkin kalau dibilang masyarakat marginal gitu juga kayaknya kurang tepat ya, karena hal ini bukan saja di masyarakat seperti itu, tapi orang-orang yang di lingkungan ya kalau menurut saya lingkungan yang sejahtera juga mengalami hal ini. Dan bahkan ya kalau saya perhatikan banyak sekali perubahan-perubahan di mana mereka yang biasanya mungkin bekerja di kantor, mereka yang biasanya sebagai pegawai, sebagai karyawan, kemudian mengalami satu perubahan secara ekonomi. Mereka ya ikut-ikut jualan gitu ya, misalnya buka tenda, buka warung, ya memang masih terlihat seperti membawa kendaraan, membawa mobil ya, itu sambil jualan gitu, misalnya baju, pakaian, kemudian jualan makanan, kue-kue. Tapi masih terlihat bahwa orang itu adalah ya mantan pegawai gitu ya, masih terlihat daripada penampilan orang tersebut, karena masih terlihat ya tidak seperti biasanya begitu. Dan baru kalau saya perhatikan dari tampangnya gitu kan, kayaknya ini nggak pernah kelihatan ya, nggak pernah lihat gitu loh. Toh saya sering sekali belanja di tempat itu, kok kayaknya baru lihat nih orang itu gitu loh. Jadi artinya ya itulah pengaruh daripada dampak penyakit COVID-19 akhir-akhir ini, dan dampak daripada kejadian-kejadian alam seperti itu ya. Jadi artinya bahwa pengetatan daripada aturan-aturan kerumunan massa, terhadap kerumunan massa, saya kira sangat perlu dilakukan. Tidak perlu sungkan dan tidak perlu merasa bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa, tidak gitu loh. Jadi artinya ya menahan sedikit lah, artinya demi kepentingan bangsa, demi kepentingan pribadinya itu sendiri, demi kepentingan keluarganya itu sendiri, menahan diri lah. Misalnya akan melakukan hal-hal, kadang-kadang itu dengan berbagai alasan, misalnya ya itu kalau masalah keagamaan dan lain sebagainya,
Itu kadang-kadang kan suka apa namanya sulit juga di ini ya. Jadi orang mau beribadah kok, orang mau melakukan suatu ceramah kok masa dilarang seperti itu ya. Padahal ya ya mungkin saya apa namanya bisa lihat dari video, mungkin saya bisa dengar dari radio, itu juga cukup memberikan suatu manfaat, memberikan satu ilmu kepada saya, di mana ceramah-ceramah itu juga penting ya, melalui radio juga penting, melalui televisi misalnya seperti itu ya, melalui YouTube dan lain sebagainya. Saya kira tidak perlu mengundang massa, tidak perlu mengundang kerumunan massa di mana akan dapat memberikan suatu kemudaratan. Jadi tujuannya baik untuk memberikan satu manfaat, akan tetapi bisa saja timbul satu kemudaratan seperti itu ya. Dengan adanya terjangkit penyakit ini dan itu kan artinya kan bukan manfaat, artinya itu mudarat ya. Jadi saya kira aturan yang selama ini diperlakukan bahkan mungkin diperketat lagi untuk kerumunan massa, apalagi sekarang menjelang apa nih, menjelang tahun baru ya, old and new ya istilahnya old and new diperketat. Saya kira itu saya juga setuju ya, sebagai masyarakat, sebagai rakyat setuju dengan aturan-aturan itu diperketat. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.